Halo adik-adik, kita bertemu kembali dengan bagian pertama masih, tapi di subbagian ketiga tentang dasar penting pemasaran. Setelah kita belajar tentang dua hal yang di awal, ya tentang konsep pemasaran dan pentingnya pemasaran bagi ekonomi. Pada bagian ini kita akan bicara tentang dasar dari pemasaran yang merupakan dasar fundamental dari pemasaran, yaitu tentang pasar sendiri dan tentang bauran pemasaran. Adik-adik, mungkin kita bicara tentang pasar. Waktu kita bicara tentang pasar, kalian ingatnya itu pasar seperti MMTC atau pasar induk. Bukan, pasar bukan seperti itu. Pasar memang mungkin dalam pranata ekonomi adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Tapi dalam manajemen pemasaran, pasar ke dimensi yang berbeda. Pasar diartikan sebagai semua orang yang memang memiliki kebutuhan yang sama, membutuhkan barang kita, dan dia secara potensial mampu membeli barang kita. Jadi kalau saya bertemu dengan seorang anak SD, dia bisa saya pastikan bukan merupakan bagian dari pasar sepeda motor. Karena seorang anak SD mungkin tidak dapat mengendarai sepeda motor sehingga dia tidak akan membutuhkan sepeda motor. Dan yang kedua, dia tidak dapat membeli sepeda motor. Jadi besar kemungkinan dan hampir dapat dipastikan bahwa anak SD itu bukan merupakan bagian dari pasar sepeda motor. Sementara bauran pemasaran adalah kombinasi dari berbagai elemen yang dipergunakan untuk upaya kita menjual produk kita ke pasar yang kita tuju. Jadi, penguasaan pada bauran pemasaran atau marketing mix akan memastikan kita dapat menyerahkan produk kita atau mendeliver produk kita kepada pasar yang kita maksud. Itu pentingnya bauran pemasaran. Nanti kita akan belajar tentang apa itu bauran pemasaran. Kata penting yang akan kita pelajari di dalam bagian ini adalah tentang market. Di market itu ada dua jenis, yaitu consumer market dan organizational market. Jadi memang ada dua kelompok, nanti kita akan belajar juga di sini. Lalu kemudian market share atau bagian pasar. Yang ketiga adalah target market. Yang selanjutnya adalah customer profile, dan yang terakhir ada marketing mix. Adik-adik, mahasiswa memang mungkin adalah pengguna video game yang paling besar ya. Jadi artinya mahasiswa adalah pasar bagi video game. Jelas. Karena banyak sekali kita sampai hobi ya, bukan hobi, sampai kecanduan Pak. Tapi amat kecil kemungkinan mahasiswa untuk menjadi bagian dari pasar mobil mewah misalnya seperti Ferrari dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mungkin mahasiswa nggak membutuhkan itu, bisa jadi. Tapi kalau misalnya pun membutuhkan, mungkin dia nggak mampu beli karena mungkin orang tuanya yang beli. Jadi artinya kalau kita tidak lengkap memiliki dua hal itu, bahwa satu ada kebutuhan, dua ada potensi untuk memiliki, maka sudah bisa dipastikan kita bukan bagian pasar. Jadi artinya waktu kita mau menilai pasar kita, maka kita harus tahu apakah memang mereka membutuhkan itu, membutuhkan produk yang kita inginkan dan nilainya, dan mereka mampu nggak belinya. Itu yang dimaksud dengan pasar yang nyata bagi kita. Di pasar adalah semua orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan serta memiliki kemampuan untuk memiliki produk atau baik barang maupun jasa. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang termnya market. Jadi di dalam pasar itu ada beberapa terminologi. Yang pertama adalah market share. Market share atau bagian dari pasar. Data berikut ini itu menggambarkan bagian dari pasar yang merupakan pembagian pasar telepon seluler di Amerika. Lihat, 39% telepon seluler Amerika dikuasai oleh produk yang namanya RIM, Research in Motion, sebuah perusahaan Amerika. Ini menunjukkan bahwa dia menguasai lebih dari seperempat pasar. Sedangkan Nokia hanya menguasai 3,1% saja dari pasar telepon seluler Amerika. Di sini tampak sekali bahwa banyak perusahaan berusaha untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Dan karena mereka masuk dalam pasar yang sama, maka mereka harus mempertimbangkan market share atau bagian pasar yang bisa mereka kuasai. Market share adalah persentase tertentu penjualan total perusahaan atau total penjualan seluruh perusahaan yang berkompetisi dalam pasar yang spesifik. Yang kedua adalah market segmentation atau segmentasi pasar. Kalau dari katanya berarti ini kata kerja, berarti adalah proses mensegmentasi pasar. Market segmentation adalah sebuah proses. Proses untuk apa? Proses untuk mengidentifikasi target market. Jadi, segmentation itu sebenarnya adalah rangkaian kegiatan yang kita lakukan untuk memastikan kita memperoleh pasar yang tepat, yang kita kenal dengan target market. Yang berikutnya adalah target marketnya, yang diperoleh dari apa? Tadi, dari proses segmentasi. Jadi kalau kita sudah dapatkan proses segmentasi yang baik, maka kita akan memperoleh target market yang akurat. Target market itu pada dasarnya adalah
sekelompok orang atau hasil segmentasi yang berpotensi dan paling berpotensi di sini katakan untuk bisa menjadi pelanggan kita. Ini biasanya dilakukan lewat program pemasaran yang spesifik. Jadi artinya sudah ada proses kegiatan baik itu riset maupun proses persuasi tertentu sehingga mereka dapat dipastikan menjadi konsumen potensial kita. Yang terakhir adalah customer profile. Customer profile adalah profil yang menggambarkan kebutuhan itu tadi, yang menggambarkan potensi itu tadi. Jadi kalau kita bicara tentang target market, maka setiap target market kita pasti memiliki sebuah profil tertentu. Konsumen kita mempunyai profil tertentu. Profil itu mungkin bisa berupa umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan, status perkawinan, dan lain sebagainya. Dan ini akan melatar belakangi kenapa mereka butuh produk kita. Pasti. Yang kedua, ini akan menggambarkan seberapa potensial mereka mampu membeli produk kita. Jadi, customer profile sangat penting, terutama dalam lebih memastikan, lebih menajamkan target market kita. Dengan mempelajari customer profile, kita akan mengetahui seberapa perlu mereka akan produk kita dan seberapa mampu mereka menjangkau produk kita. Ayo kita review kembali. Jadi, term of market kita ini. Yang pertama market share ya, masih ingat? Apa? Bagian pasar. Lalu kemudian dari market share, kita bisa menata segmentasi dengan proses segmentasi pasar yang nanti akan menghasilkan target market. Dan target market ini perlu didefinisikan, perlu dideskripsikan menjadi customer profile yang jelas, dan itulah yang menjadi market kita. Maka apabila kita melakukan proses ini dengan benar, kita akan memperoleh market yang akurat, market yang benar. Nanti kita akan belajar ini dalam bab-bab selanjutnya. Berikutnya, kita harus tahu market itu apa. Nah, konsumen kita ternyata ada dua jenis. Yang pertama adalah konsumen personal, yang biasa kita kenal dengan consumer market. Dan yang kedua adalah konsumen yang organisasi atau konsumen yang berupa perusahaan yang biasa kita kenal dengan bisnis. Nah, consumer market itu adalah konsumen yang membeli karena kebutuhan personal. Sedangkan organizational market itu biasa dikenal dengan konsep B2B atau business to business. Itu adalah konsumen yang membeli untuk kebutuhan bisnis mereka atau melayani kebutuhan operasi mereka. Jadi akan sangat berbeda. Dan untuk ini, maka pelayanannya pun berbeda. Berikutnya, kita bicara tentang marketing mix. Sorry, saya batuk. Saya bukan corona ya. Jadi marketing mix. Apa itu marketing mix atau bauran pemasaran? Bauran pemasaran terdiri dari yang pertama adalah produk, yang kedua adalah tempat, yang ketiga adalah harga, yang keempat adalah promosi. Jadi, orang biasa mengenalnya dengan 4P yang kita kenal dengan marketing mix. Tapi selain 4P, kita punya beberapa lagi. Yang berikutnya, yang kelima, itu adalah people. Yang kelima nih ya, people. Yang keenam, biasa dikenal dengan proses. Dan yang ketujuh, biasa dikenal dengan physical evidence. Adik-adik sekalian, kita nggak perlu bingung ya. Karena dalam pembelajaran manajemen pemasaran ini, kita hanya akan membahas 4 marketing mix yang pertama tadi, yang ini. Kenapa? Karena 3 yang berikutnya, itu biasanya hanya kita jumpai pada bisnis pelayanan atau services yang perlu menambahkan bauran pemasaran yang lebih detail lagi berupa people, proses, dan physical evidence. Nanti kita akan pelajari dalam bagian lain dari mata kuliah ini. Tapi kita akan pelajari 4P yang pertama. 4P yang pertama yang dikenal dengan marketing mix, biasa dikenal dengan product, price, place, and promotion. Itu adalah bauran 4 dasar atau elemen strategis pemasaran yang menentukan keberhasilan pemasaran. Jadi kombinasi dari menetapkan produk, price, place, dan promotion itu dipercaya akan menjamin keberhasilan pemasaran kita. Sedangkan untuk produk berupa jasa, kita perlu menambahkan dengan 3 yang lain yang kita kenal dengan people, process, and physical evidence. 7P menjadi 7P yang itu memastikan setiap produk jasa kita dapat dipasarkan secara efektif. Adik-adik, itu mungkin bisa mengakhiri bagian kita di sini untuk konsep pemasaran. Akan ada responsi untuk bagian ini, 3 pertanyaan yang akan saya submit lewat Google Classroom kita.
Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Dah.